مرحبا أهلا النوادي. Nah, kita ini harus punya banyak bacaan wirid, apalagi zaman saat ini. Jangan satu hari kosong dari bacaan. Imma Al-Quran atau wirid. Wirid ini tidak harus setiap sholat 5 waktu. Untuk kalangan santri memang wajib. Tapi kalau kita sekurang-kurangnya itu dalam satu hari itu harus ada bacaan wirid setiap harinya. Ya, Syekh Abdurrahman mengatakan, man la wirda lahu fahuwa kirid. Orang yang tidak punya bacaan wirid, maka dia seperti kera. Jadi wirid punya khasiat itu luar biasa. Pengarang Ratibul Haddad, Al-Imamul Haddad, beliau menerangkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di antara khasiat wirid, wirid itu artinya kumpulan zikir. Kumpulan zikir yang dibaca secara rutin disebut dengan wirdun dari bahasa Arab. Bentuk jamaknya aurat. Kata Imam Haddad, ketika seorang memiliki wirid, manfaat pertama adalah ta'thir fil qalb. Wirid itu bisa memiliki pengaruh yang besar untuk membuat hatinya khusyuk dalam ibadah. Nah, orang yang sering wirid itu ibadahnya itu lebih mudah untuk khusyuk dibanding orang yang tidak memiliki wirid. Itu kata Imam Haddad, at-ta'thir, ya, punya pengaruh fil qalbi, di dalam hati. Bahkan beliau katakan ta'thiran kabira fil qalb, punya pengaruh yang sangat besar di dalam hati. Makanya ketika orang dengan wirid, dorongan nafsunya untuk melakukan kejahatan itu berkurang. Karena wirid di hati itu, wirid itu tidak nampak secara fisik. Pengaruhnya tidak secara fisik, ya. Dia pengaruhnya di hati, bukan di fisik. Nah, orang yang punya wirid, dia melemahkan nafsunya untuk mengajak kepada perbuatan jahat. Makanya di pesantren-pesantren itu harus baca wirid. Harus baca wirid. Namun wiridnya para santri jangan terlalu panjang. Karena untuk menuntut ilmu itu wirid mereka. Ya, kata Dr. Nuruddin Edir, beliau mengatakan wirdu talibil ilmi ilmu. Wirid penuntut ilmu adalah ilmunya. Artinya prioritas utama adalah lebih banyak ke belajarnya untuk penuntut ilmu. Tapi yang tidak sedang menuntut ilmu, perbanyak wirid makin bagus. Tentukan waktunya. Para ulama sudah menyusun waktu-waktunya itu. Dan kebanyakan wirid itu mengambil dari doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan karangan. Ada memang yang mereka dapat, ya, dari pengalaman spiritual. Tapi kebanyakan wirid-wirid itu mengambil dari hadis Nabi dan mengambil dari potongan-potongan dan surat di dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi pengaruh pertama, dia pengaruh ke dalam hati. Hati ini menjadi khusyuk, menjadi tenang. Kemudian hati ini, ya, dia bisa menjadi sangat kokoh, tidak terpengaruh oleh bisikan jahat yang ada di dalam. Bisikan jahat yang ada di dalam ada nafsu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan jahat juga di dalam dada, kata Allah. Dari mana? Dari syaitan, manusia dan jin. Kemudian di hadis Nabi katakan setan mengalir mengikuti aliran darah anak Adam. Berarti di dalam. Nafsu tempatnya di dalam, kata Nabi. Nafsu kallati baina zanbaik, kata Rasul. A'ada aduwik nafsu kallati baina zanbaik. Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu yang letaknya ada di antara dua lambungmu. Berarti di dalam semuanya. Ya. Maka wirid menjaga itu. Dia menjaga
paling tidak melemahkan itu musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Itu. Kemudian yang kedua, manfaat wirid yang kedua, tanwirul qalb. Dia memberikan cahaya bagi hati kita. Orang yang senang baca wirid itu hatinya bercahaya. Nah, orang yang tidak pernah baca wirid gelap hatinya, zulmah. Paling ampuh, ya, paling ampuh membuat hati ini bercahaya selain wirid adalah membaca Al-Quran. Makanya Nabi katakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Berikanlah cahaya di dalam hatimu. Maknanya rumah di situ. Kita mau rumah kita hawanya dingin, hawanya tenang, hawanya religi, itu rumah banyak diisi dengan membaca Al-Quran. Kata Nabi, berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Kata Imam Ghazali, makna rumah bisa hakiki, bisa majas. Kalau yang hakiki rumah yang kita tempati, itu makna rumah yang hakiki. Tapi rumah yang kiasan adalah hati. Karena disitulah tempat tinggalnya iman. Di situ tempat tinggalnya yakin. Di situ tempat tinggalnya apa? Nazrah, pandangan Allah. Nah, maka dengan membaca Al-Quran hati menjadi bercahaya, membaca wirid juga hati menjadi cahaya. Itu manfaat wirid yang kedua. Yang ketiga, al-madad, kata beliau. Al-madad. Nah, orang yang istiqomah membaca wirid, Allah berikan al-madad. Al-madad maknanya anugerah, pertolongan juga bisa. Dan yang keempat, makanah indallah. Manfaat wirid yang keempat, dia memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Karena orang ketika wirid sedang zikir, yang dia baca wirid tersebut itu adalah satu bacaan yang mengingatkan dia kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, sehingga dia dikenali oleh Allah, memiliki pangkat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab zikir. Ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, sabaqal mufarridun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Unggul orang-orang mufarridun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-mufarridun itu apa? Maka Nabi mengatakan, adz-dzakiruna Allah katsira wa dzakirat. Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Al-Imam Thabit Al-Bunani pernah mengatakan, saya tahu kapan Allah mengingat saya. Beliau mengatakan, saya tahu kapan Allah mengingat saya dan Allah menyebut nama saya. Maka sahabat-sahabatnya itu heran dengan apa yang dinyatakan oleh Thabit Al-Bunani. Bagaimana bisa kau mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa kau tahu Allah mengingatmu dan menyebut namamu? Dari mana itu? Argumentasinya kemana? Maka beliau menjawab, ketika saya mengingatnya, maka di saat itu dia, Allah, mengingat saya. Ketika saya menyebut namanya, di saat itu juga Allah sedang menyebut namaku. Karena Allah sendiri yang berfirman, ya, fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, niscaya aku akan sebut nama kalian, kata Allah. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Itu dalam struktur bahasa Arab namanya satu kepastian, jawab syarat. Ketika dikatakan ingatlah aku, maka jawabannya apa? Pasti aku akan mengingat kalian. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran. Kemudian manfaat wirid yang kelima, al-waridat. Al-waridat itu satu cucuran rahmat, cucuran anugerah, cucuran wilayah,
ya, wilayah kewalian. Itu dicucurkan lewat bacaan wirid. Salah satu manfaat wirid, kata Imam Haddad. Ya. Maka dikatakan oleh para kaum arifin, bagaimana mungkin seseorang itu secara zahir dia tidak membaca zikir-zikir, kemudian Allah memberikan anugerah secara batin. Dengan dia membaca wirid-wirid, dia melakukan amalan zahir, maka besar kemungkinan anugerah yang Allah berikan ke batinnya itu akan tercurahkan. Itu manfaat wirid. Kalau yang ba'da asar ada misalnya wirid sakran, ya. Allahumma inni ahtatu bidarbillah tuluhu masyaallah gufluhu la ilaha illallah babu Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ada juga al-wirdul latif ba'da subuh, ya. Ada juga ratib, ya, guru sekumpul itu punya pesan, ada videonya sampai sekarang. Beliau mengatakan di zaman kita ini, apalagi yang penuh fitnah ini, jangan pernah tinggalkan wirid-wirid dari Sada Alawi. Itu ada di videonya guru sekumpul. Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, wirid sakran, Hizbul Bahar, Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, Hizbun Nawawi. Banyak itu. Itu di Kalimantan tuh satu kampung kebakaran, kejadian enggak lama, beberapa bulan yang lalu. Satu kampung rumah ini habis kebakar karena rumah kayu. Rumah kayu. Satu rumah di tengah-tengah itu utuh. Kalau menggunakan akal harusnya kebakar juga, karena kayu juga sama rumahnya, bahannya sama kayu, posisinya di tempat tengah. Semua kebakar habis. Satu rumah itu selamat. Ternyata dicari tahu kok bisa ini rumah ini tidak terbakar. Ternyata penghuni rumahnya itu istiqomah membaca wirid-wirid. Di antaranya Ratibul Haddad. Al-Imamul Haddad ketika menyusun Ratibul Haddad, beliau mengatakan siapa yang istiqomah. Tapi wirid ini khasiatnya bisa ada kalau istiqomah. Baca baru 2 kali, libur 1 bulan. Terus baca lagi gak bisa. Imam Haddad mengatakan harus mudawamah. Semua amalan itu rahasianya bisa muncul kalau rutin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla, kata Rasul. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Para ulama mengatakan daripada amalannya banyak tapi tidak istiqomah, mendingan sedikit tapi rutin. Tapi istiqomah itu lebih bagus. Itu. Makanya dari bagian jebakannya syaitan, ya. Kata Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana, dari bagian jebakannya syaitan adalah orang yang baru tobat, punya semangat di dalam agama, tapi dia lupa, dia beramalnya pakai hawa nafsu. Baru tobat semangat, saya lagi semangat mau sholat witir berapa rakaat? Oh, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11. Oh, saya ambil yang 11. Duha berapa? 8. Saya ambil 8. Waktu afdolnya kapan? Tengah malam jam 3. Saya ambil jam 3. Al-Quran biasanya berapa? Ya baca selembar sehari. Oh, saya ambil setengah juz langsung. Jadi dia mengambil sesuatu yang banyak semuanya, kemudian dia amalkan sekaligus. Dengan dasar amalan tersebut karena semangat yang muncul dari hawa nafsu. Akhirnya apa? Kecapean. Wah, ini kalau besok lagi gimana ini? Akhirnya dia tinggalkan puncaknya. Saya tidak kuat kebanyakan. Ditinggalkan itu. Itu masuk jebakan syaitan. Tujuannya apa?
agar mereka tidak mengamalkan lagi, tidak istiqomah lagi. Karena rahasianya di mudawamah, di istiqomah, bukan di jumlah. Kita punya amal ini tidak dilihat oleh Allah, kalau bahasa kuliah namanya kuantitasnya. Allah lihat kualitas bukan kuantitas. Maka Sayyidina Ali memberikan satu ilmu kepada kita, kalian itu jangan fokus di jumlah amal. Ini wasiat dari Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sudah lulus, ya. Beliau lulus, eksperimennya lulus. Beliau mengatakan jangan kalian fokus di jumlah amal, tapi kalian harus fokus di kualitas amal. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan saya melihat banyaknya amal kalian, tapi Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran yang saya nilai itu ahsanu amala, amalan yang paling bagus, bukan amalan paling banyak. Jadi sedikit tapi berkualitas lebih baik dibanding banyak tapi berantakan. Itu. Nah ini ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kembali kepada bacaan wirid, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika menyusun Ratibul Haddad, ya ini beliau nyusun mengambil dari hadis-hadis Nabi. Ya, makanya pernah kita hatamkan syarah Ratibul Haddad. Ya, syarah Ratibul Haddad, di situ ditakhrij hadisnya, riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasai. Jadi doanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau susun, beliau dapat semacam bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Beliau mengatakan siapa yang rutin membaca Ratibul Haddad, kemudian rumahnya kebakaran, atau ada maling masuk ke rumahnya dan mencuri hartanya, atau gempa bumi rumahnya roboh, maka datangi kuburan saya ketika saya sudah meninggal, kencingi kuburan saya. Itu pernyataan beliau, kurang lebih seperti itu. Tapi syaratnya tadi mudawamah. Bahkan Imam Haddad mengatakan wirid yang sudah kita rutinkan itu jangan pernah kita tinggalkan, jadikan seperti sholat. Kalau terlewat diqadha. Kita biasa ba'da maghrib baca wirid, mungkin dalam satu waktu ada halangan, ada tamu, ada kesibukan, ada hal yang memang darurat yang memang harus kita kerjakan, sehingga bacaan kita yang rutin itu kita tinggalkan. Kata beliau, kalau sudah rutin jangan tinggalkan, qadha. Qadha ba'da isya enggak apa-apa. Niat untuk mengqadha wirid yang biasa kita baca. Artinya begitu pentingnya wirid. Kalau sudah wirid gak usah takut yang sihir, santet, gak ada artinya, itu kecil. Baca wirid, baca Al-Quran, punya hubungan baik dengan Allah, gak usah takut apapun, kata Imam Haddad. Ya, itu dia balik ulang, kalau dia santet kembali ke orang itu. Makanya diragukan sekali ada riwayat yang diyakini bahwa Nabi pernah kena santet. Asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Memang kronologis turunnya dua surat tersebut diceritakan ada seorang Yahudi. Kemudian yang santet orang Yahudi lagi, ya, namanya Labid. Dia ngambil beberapa helai rambut Nabi yang ada di sumur biasa Nabi wudu. Di situ ada rambut yang lepas. Ini riwayatnya, ya. Diambil, kemudian dari rambut itulah dia menyantet Nabi SAW. Wa fir riwayah Nabi kena santet, sakit begitu. Kemudian Allah turunkan dua malaikat. Nabi posisinya berbaring. Malaikat turun, ada di bagian kepala, ada di bagian kaki, ujung kaki. Kemudian malaikat mengatakan, ini Allah pesankan, ini wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau dibaca insya Allah ini santet akan hilang. Maka Nabi baca itu, hilang santet waktu itu. Tapi riwayat itu menyebutkan Nabi kena santet. Memang termuat di beberapa kitab, beberapa. Tapi kita harus pahami bahwa riwayat ini juga dikritik banyak oleh ulama hadis. Kami punya kitab abad 2 Hijriah ditulis oleh Imam Al-Qutaibah
Di situ ada bab tentang masalah ta'wil mukhtalafil hadis, ilmu yang membahas hadis yang seakan-akan kontradiksi. Ayat mengatakan Nabi senantiasa dijaga oleh Allah dari kejahatan manusia maupun kejahatan syaitan, dijaga. Tapi ada hadis ini meriwayatkan Nabi kena santet. Penjagaan Allah dan jaminan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran itu kemana? Itu dipertanyakan oleh Imam Qutaibah, sehingga mereka mengambil jalan tengah. Yang pertama, oh ini hanya simulasi saja, bukan hakikat Nabi kena santet, sehingga memperkuat daripada asbabun nuzul, bahwa fungsi dua surat ini diantaranya adalah menghilangkan dan melindungi dirinya daripada santet bagi siapa yang membacanya. Tapi hakikatnya Nabi gak bisa kena santet. Oh, yang kena santet itu dukun yang mati. Dukun santet Nabi mati. Jangan kan Nabi SAW terlalu besar, para aulia wa sholihin gak bisa.